warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnida Alfisyar dengan NIM 105200209. Prodi Ilmu Pemerintahan Lokal 3G. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto, SH.MH. Soal yang pertama yaitu jelaskan definisi sumber hukum, macam-macam sumber hukum dan contohnya. Uraikan dengan sangat jelas. Sumber hukum adalah sumber asal yang dipergunakan untuk menemukan hukum. Juga bisa dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi timbulnya suatu aturan ataupun suatu hal yang menimbulkan sebuah aturan yang saling mengikat. Macam-macam sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal adalah sebagai sumber dari mana sumber suatu aturan hukum memperoleh kekuatan dalam sah berlakunya. Contohnya itu seperti hukum acara pidana. Dan sumber hukum material adalah sumber di mana diperolehnya bahan atau materi hukum dan bukan yang berkaitan dengan kekuatan berlakunya. Contohnya seperti adat istiadat ataupun kebiasaan masyarakat. Soal nomor 2 yaitu jelaskan tentang objek dan subjek hukum dan berikan contohnya. Uraikan dengan sangat jelas. Objek hukum adalah suatu hal yang bermanfaat bagi subjek hukum ataupun manusia itu sendiri, dan hukum yang menjadi suatu hubungan dalam sebuah hukum. Sedangkan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dianggap dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Contohnya seperti manusia menjadi subjek hukumnya dan buku menjadi objek hukumnya. Karena dikatakan objek yaitu segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi subjek hukum. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu jelaskan tentang hak dan kewajiban, uraikan dengan memberikan contoh. Hak adalah sebuah kekuasaan yang diperoleh atau dimiliki seluruh individu itu sendiri untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Contohnya itu seperti setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang menjadi tanggung jawab seseorang yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan ataupun aturannya. Contohnya itu sebagai warga negara, yaitu kita harus bisa menaati peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini. Selanjutnya nomor 4, yaitu jelaskan tentang peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum, uraikan dengan memberikan contoh. Peristiwa hukum adalah peristiwa dari perbuatan manusia yang timbul dari sebuah hubungan masyarakat dalam hukum yang diberikan akibat hukum. Contohnya itu seperti peristiwa kematian, di mana di dalam peristiwa itu terdapat hukum perdata. Ada penetapan pewaris dan ahli waris dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya tentang hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan dari beberapa subjek hukum di mana ada hak dan kewajiban pihak berhadapan dengan pihak lain. Contohnya itu seperti dosen dan mahasiswa, di mana tugas dosen dan mahasiswa ini ada keterkaitannya. Selanjutnya akibat hukum. Akibat hukum adalah suatu tindakan dari sebuah hukum yang dilakukan agar memperoleh akibat yang diatur oleh hukum. Contohnya itu seperti dua orang yang telah melakukan perjanjian, lalu satu orang tersebut melanggar perjanjian itu, maka satu orang tersebut mendapatkan sanksi hukum ataupun akibat hukum. Cukup sekian. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.